Selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler dari Battle Through the Heaven Season 5 episode 134 part 1. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Di tengah-tengah lamunan kerinduan dari Ratu Medusa, tiba-tiba suara yang lembut terdengar. Suara itu bersumber dari anak kecil yang menyebut Ratu Medusa sebagai Mama. Gadis kecil itu adalah Xiao Xiao. Ia merupakan anak dari Xiaoyan dan Medusa. Xiao Xiao adalah anak yang luar biasa. Dengan wajah cantik nan imut, serta mata besar yang bersinar seperti permata ungu, Xiao Xiao memiliki daya tarik yang memikat. Saat Xiao Xiao tersenyum, Ratu Medusa yang begitu dingin tak mampu menahan senyum bahagia. Namun, hal yang paling mengejutkan dari Xiao Xiao adalah ia sejak lahir telah memiliki kekuatan kelas Dozong. Scene berpindah kembali ke pavilion bintang jatuh. Di dalam menara batu, Xiao Yixian berdiri dengan wajah yang sedih. Matanya menatap tubuh yang masih berbaring diam. Sudah setahun lamanya, namun kau tetap belum bangun juga, gumam Xiao Yixian. Setahun telah berlalu sejak Xiaoyan dibawa ke tempat ini. Pada awalnya, Yao Lao dan Feng Zunze hanya berpikir bahwa Xiaoyan membutuhkan waktu lama untuk pulih karena luka yang sangat parah. Namun, setelah lebih dari setengah tahun, mereka menyadari bahwa luka di tubuhnya telah sembuh total. Bahkan energi dalam tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa memahami kondisi tersebut. Bahkan, Yao Lao sendiri tidak dapat memahami alasan mengapa Xiaoyan tetap tidak sadarkan diri, meskipun kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka khawatir tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang pun cemas melihat kondisi Xiaoyan seperti itu. Semua orang juga berkumpul, termasuk Mu Qingluan. Para murid senior dari kalangan mereka juga ikut di dalamnya. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sosok murid turunan langsung dari pemimpin besar pavilion kita tengah berlatih di sana. Namun bukankah periode pelatihannya terlalu lama dan memakan waktu setahun lebih? Dalam perbincangan itu, mereka juga membahas tentang beberapa peninggalan kuno yang dalam tahun-tahun belakangan ini dikabarkan telah muncul di pegunungan 10.000. Bertepatan di perbatasan wilayah selatan dataran tengah. Peninggalan kuno tersebut bukanlah benda yang biasa, bahkan menarik beberapa faksi terkuat dari kalangan penjuru tempat untuk mendapatkannya. Namun, pegunungan 10.000 berada di dalam kawasan wilayah binatang sihir. Karenanya, cukup banyak pertempuran yang terjadi, hanya untuk merebutkannya. Sisa-sisa benda kuno tersebut berisi keterampilan Dou kelas Tian yang cukup banyak menarik perhatian para ahli benua. Tepat ketika perbincangan itu masih berlangsung, tiba-tiba saja getaran seketika muncul di balik pegunungan belakang menara batu. Riak energi terpancar dari sana. Para penetua pavilion bintang jatuh mengalihkan pandangan mereka sembari berkata, aura ini berasal dari Xiaoyan. Apakah dia sudah terbangun? Nyala api surgawi yang menutupi tubuh Xiaoyan mulai membengkak, sampai tersebar di seluruh bebatuan. Itu adalah kekuatan murni yang berasal dari 3000 Heart Flame. Sosok avatar naga raksasa menutupi seluruh menara batu, mengeluarkan raungan keras. Xiaoyan berhasil mendapatkan kekuatan bintang yang sangat alami. Benar saja, inti api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan mulai memancarkan reaksi bergelombang yang menandakan bahwa kekuatan telah terisi sempurna. Ledakan terus bergemuruh, menghantam langit. Xiaoyan terangkat dari kultivasi panjangnya dan berhasil menerobos ke ranah Dozun. Seluruh tatapan manusia yang berada di bawahnya menyaksikan dengan keterkejutan luar biasa. Gelombang demi gelombang terpancar dari tubuh Xiaoyan. Pancaran kekuatan puncak yang sungguh mengejutkan berhasil membuatnya mencapai ranah Dozun di usianya yang begitu muda. Latihan pemuda tersebut benar-benar sangat menakutkan. Mu Qingluan pada awalnya merasa tak percaya, namun pembuktian akan fakta yang dirasakannya dilihatnya energi tersebut memang berasal darinya. Di sisi Feng Zunzi, setelah melihat pemandangan menakjubkan tersebut, ia pun tersenyum bangga sembari berkata, benar-benar pemuda yang ajaib, tidak hanya berhasil mengaktifkan kekuatan pil naga misteri Yin Yang, tapi bahkan berhasil mengambil kesempatan emas untuk menerobos mencapai ranah Dozun. Sedangkan di sampingnya, Yao Lao benar-benar melabuhkan kebahagiaan di hatinya. Murid yang paling dia banggakan tidak disangka sudah sampai sejauh ini. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk merobos ke tingkatan Dozun sangatlah besar. Andai bukan karena dia mendapatkan bantuan dari kekuatan bintang, maka besar kemungkinan terobosannya akan tertunda, setidaknya 2 tahun mendatang. Sosok pemuda yang melayang di atas langit mulai membuka mata.
Dia mengepalkan tinjunya, merasakan semua vitalitasnya meningkat secara signifikan, sembari berkata, apakah ini kekuatan Dozun? Kebanggaan yang begitu mendalam dari usaha serta kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil yang diharapkan. Karenanya, dia sangat yakin dan semakin yakin jika nantinya bertemu dengan hantu tua Zexing lagi, maka Xiaoyan mungkin bisa membunuhnya tanpa menggunakan teratai api pemusnahan. Setelah itu, ia pun menghampiri teman-temannya, sembari menangkupkan kedua tangan ke arah gurunya serta Feng Zunxi, sembari mengucapkan rasa terima kasih dikarenakan telah merepotkan mereka selama setahun lebih hanya untuk menjaganya. Yao Lao memandang murid kesayangannya dengan penuh rasa haru, kebanggaan yang tak akan pernah terbayarkan oleh apapun. Kecepatan pertumbuhan serta pelatihan Xiaoyan benar-benar sesuai dengan harapannya. Xiaoyan lantas berkata, "Guru, aku telah menelan 3 api surgawi di dalam tubuhku, sehingga dengan sebab itulah aku semakin yakin dan percaya sudah bisa membantumu untuk memperbaiki tubuh fisik yang baru." Yao Lao lantas berkata, untuk masalah memurnikan tubuh tidak perlu terburu-buru. Meskipun nyawaku tidak terlalu terancam ketika berada di tangan aula jiwa, tetapi aku telah kehilangan cukup banyak inti spiritual Qi di dalam tubuhku. Karena itulah, Yao Lao mengatakan semuanya sebelum memurnikan tubuh untuknya. Pertama-tama, mereka harus mengisi kembali inti spiritual yang telah menghilang darinya. Dikarenakan jika tidak, bahkan meskipun dia telah mendapatkan tubuh fisik yang baru, kekuatannya tidak akan mengalami peningkatan apapun. Pada awalnya, Xiaoyan bingung dengan apa yang dimaksud oleh gurunya, sehingga Yao Lao kembali menjelaskan bahwa ada istilah untuk nama inti spiritual Qi. Itu juga disebut sebagai esensi kekuatan spiritual. Aula jiwa menangkap para roh kematian dikarenakan mereka ingin menghapus esensi Qi spiritual dari tubuh korban. Qi spiritual ini adalah semacam kehidupan jiwa, dan jika itu menghilang, maka akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa seseorang. Informasi ini belum pernah didengarkan oleh Xiaoyan sama sekali, sehingga dia lantas bertanya, lantas bagaimanakah caranya untuk mengisi Qi spiritual itu? Mendengarkan itu, Feng Zunxi angkat bicara. Meskipun Qi spiritual ini adalah pondasi jiwa dan sangat sulit diubah oleh kekuatan luar, namun ada 2 hal unik di dunia ini yang memiliki efek misterius untuk memperbaikinya kembali. Yang pertama adalah buah tunas jiwa, yang kedua adalah jamur surgawi naga spiritual. Nah, selama bisa mendapatkan salah satu dari keduanya, maka mereka bisa mengisi kembali Qi spiritual yang telah menghilang dari tubuh Yao Chen. Sayangnya, kedua jenis item ini benar-benar sangat langka. Bahkan, lebih sulit dibandingkan mencari sumber api surgawi di benua. Ketika kau tak sadarkan diri selama setahun lebih, aku telah mengirim para ahli pavilion bintang jatuh untuk mencari informasi tentang kedua jenis bahan yang kusebutkan tadi. Namun sayang sekali. Mendengarkan itu, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan keras, mengatupkan giginya dengan amarah. Semua ini disebabkan oleh bajingan aula jiwa. Di samping amarah Xiaoyan, tiba-tiba saja seorang penetua di sampingnya lantas angkat bicara. Pemimpin pavilion buah tunas jiwa yang kusebutkan sebelumnya dikabarkan ada pada sisa-sisa peninggalan kuno yang baru-baru ini tengah diperebutkan oleh para ahli di benua. Mendengarkan itu, Feng Zunxi pun bertanya, "Dari mana kau mendapatkan beritanya?" Penetua tersebut menjawab, "Bahwa aku bertanggung jawab atas masalah peninggalan kuno baru-baru ini, dan berdasarkan informasi yang telah kami terima, ada beberapa suku dari binatang sihir yang mencoba menerobos masuk ke dalam peninggalan kuno tersebut. Akan tetapi, akhirnya mereka mundur dengan kondisi menyedihkan. Yang paling penting adalah, di dalam rentuhan kuno itu terdapat sebuah benda misteri yang mirip dengan penampilan buah tunas jiwa. Dan aku rasa, itulah yang kalian cari." Feng Zunxi benar-benar gembira saat mendengarkannya. Buah tunas jiwa memang adalah sesuatu yang berasal dari zaman kuno. Tidak mengejutkan jika benda itu akan muncul di sisa-sisa reruntuhannya. "Xiaoyan, kau sangat beruntung. Selama bertahun-tahun ini, kami telah mencarinya tanpa hasil. Namun, begitu kau keluar, tiba-tiba malah mendapatkan kabar yang sangat baik tentang keberadaannya. Akan tetapi, pandangan Yao Lao berbeda. Jangan terlalu cepat bahagia, dikarenakan sisa peninggalan kuno saat ini telah menarik cukup banyak faksi dari berbagai benua. Apalagi tempat itu didominasi oleh suku binatang buas. Bukanlah hal yang mudah untuk mengambil harta karun dari dalamnya. Pertempuran bahkan sampai pertumpahan darah terus terjadi. Cukup banyak ahli Dozong serta Dozun yang menjadi korban di sana.
Xiaoyan ikut memikirkan apa yang dikatakan oleh gurunya, sehingga Feng Zunzi menjelaskan, seperti namanya, peninggalan kuno. Hal-hal yang berada di dalamnya tentu saja diwariskan dari zaman dahulu kala. Mereka yang masih meninggalkan benda-benda berharga setelah bertahun-tahun, tentu saja diyakinkan pemiliknya bukanlah orang biasa. Bahkan ada kemungkinan besar sudah mencapai puncak ahli Douseng. Mendengarkan itu, Xiaoyan memandangnya sebagai hal yang serius. Tanah Douseng pada dasarnya adalah keberadaan yang hampir mendekati puncak dunia. Betapa menakutkannya level tersebut. Jika memang benda berharga itu ditinggalkan olehnya, maka tidak diragukan orang yang mengincarnya sama halnya mencari kematian. Feng Zunzi melanjutkan, sisa-sisa dari peninggalan kuno sebenarnya ada banyak sekali, baik berupa benda mati maupun manusia. Semuanya akan terkubur dan menghilang, tapi ada juga yang masih muncul dengan sendirinya. Jika memang benar benda berharga itu ditinggalkan oleh seorang ahli Douseng, maka itu sudah cukup membuat seseorang menjadi gila karenanya. Contoh saja, mantra api yang telah kau latih sekarang adalah sesuatu yang aku serta gurumu temukan di reruntuhan kuno. Mendapatkannya tentu saja harus melewati pertempuran berdarah. Di sisi lain, peninggalan kuno yang kita temukan kali ini mungkin jauh lebih berbahaya, jauh lebih merepotkan dibandingkan apa yang kutemukan dulu. Dikarenakan peninggalan kali ini katanya muncul di dalam kawasan wilayah binatang sihir. Feng Zunzi juga sangat menyayangkan hal itu, dikarenakan dirinya benar-benar tidak bisa terlalu terlibat dalam masalah semacam itu. Apalagi sekarang pavilion bintang jatuh sedang menjadi incaran aula jiwa. Jika sampai lengah sedikit, maka hal itu akan menimbulkan masalah yang cukup besar. Di sisi lain, gurumu belum pulih dari kekuatannya, karena itu juga dia tidak bisa pergi. Mendengarkan itu, Xiaoyan tidak menyalahkan siapapun. Dia mengerti untuk meninggalkan pavilion bintang jatuh dan menuju ke peninggalan kuno tentu saja akan sangat berisiko. Karenanya, Xiaoyan tidak akan melibatkan Feng Zunzi, apalagi gurunya. Yao tentu saja lebih baik tinggal di pavilion bintang jatuh, dikarenakan hanya di tempat inilah formasi bintang bisa melindunginya. Oleh karena itu, untuk pengambilan buah tunas jiwa tersebut, maka Xiaoyan akan berangkat tanpa melibatkan mereka berdua. Mendengarkan itu, Yao Lao pun khawatir. Misi kali ini terlalu berbahaya. Kau tidak akan mengerti betapa kejamnya pertarungan di dalam peninggalan kuno. Di sisi lain, kau masih perlu menyelamatkan ayahmu. Xiaoyan pun berkata, meskipun aku bertemu dengan kekuatan setara seperti Zhaixing, maka aku tidak akan mundur lagi untuk menghadapinya. Tenanglah, aku sadar akan batasanku. Ia pun segera meminta Feng Zunzi untuk menyiapkan peta rinci wilayah peninggalan tersebut. Dan ia pun siap untuk melakukan perjalanan. Feng Zunzi pun berkata, kau adalah harapan yang paling baik saat ini. Kami akan merepotkanmu. Selain itu, bawalah Mu Qingluan bersamamu. Lainnya juga berasal dari suku binatang. Mungkin mereka bisa memberikan sedikit bantuan saat waktunya tiba. Karena semua telah diputuskan, maka Yao Lao mengingatkan Xiaoyan untuk tetap berhati-hati sepanjang perjalanan. Singkat cerita, setelah berpamitan dan setelah bepergian, Feng Zunzi lantas berbicara dengan Yao Lao bahwa kali ini dia sungguh telah mendapatkan murid yang luar biasa baik hati. Dengan begitu, tidak ada penyesalan dalam hidupnya lagi sampai pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di pegunungan tulang binatang. Xian menggerutu karena pergi ke wilayah binatang, namun ditenangkan oleh Xiaoyan dengan memberikannya Yawan. Lalu bertanya pada Mu Qingluan tentang faksi di dalam wilayah binatang, agar mereka tahu siapa yang boleh diserang dan tidak boleh. Mu Qingluan melihat Xiaoyan dengan tatapan iri karena kekuatan Douzunnya. Ini adalah salah satu impiannya. Mu Qingluan segera menjelaskan wilayah binatang. Hampir 70% dari klan binatang adalah suku ponik iblis surgawi, 9 ular piton tanah dalam yang tenang, dan naga kekosongan kuno. Semakin kuat suku itu, maka semakin banyak suku lain yang bergabung dengan mereka. Mu Qingluan juga memperingatkan Xiaoyan agar berhati-hati terhadap suku ponik iblis surgawi, karena sangat sensitif terhadap daerah esensi mereka. Xiaoyan dapat bersembunyi dari Fen Jin saat itu karena dia tidak terlalu kuat. Akan tetapi, sangat sulit menyembunyikannya jika bertemu dengan ahli dari suku mereka, meski telah mencapai Douzun. Jadi, Mu Qingluan menyarankan Xiaoyan agar menyingkirkan esensi darah ponik sebelum ke sana. Namun, Xian berkata,
Ponik iblis surgawi bukan apa-apa selama ada Xian. Xiaoyan, kamu tidak perlu takut. Mu Qingluan tercengang mendengar perkataan sombong Xian. Dan Xiaoyan hanya menghela nafas saja, meskipun Xian berasal dari suku naga Void kuno. Ia pun segera mengalihkan pandangannya ke arah Mu Qingluan dan berkata sambil tersenyum, "Tenang, aku akan memikirkan solusi mengenai darah ponik iblis surgawi." Mu Qingluan senang atas tanggapannya ini dan menjelaskan suku terbesar adalah 9 ular piton. Jumlah mereka adalah yang terbesar di antara ketiga suku besar. Tentu saja hasil dari bertambahnya jumlah karena garis keturunan. Adapun naga Void kuno yang paling misterius, Mu Qingluan tidak begitu tahu dan mungkin tidak memiliki suku bantu. Mereka berbeda dari suku ponik iblis surgawi ataupun 9 ular piton. Mereka berasal dari zaman kuno dan layak menjadi makhluk ekstensi tertinggi dari semua binatang di dunia Magical Beast. Dengan ekspresi mengejek, Xian tiba-tiba berbicara bahwa ponik iblis surgawi tidak sekuat yang dikatakan Mu Qingluan. Ponik iblis surgawi juga sudah tidak ada di dunia ini lagi. Lain itu, naga Void kuno memiliki suku pembantu. Mu Qingluan terkejut mendengarkannya dan berkata dengan marah, "Suku burung mitos hijau milikku merupakan suku yang memiliki reputasi. Jika kita memiliki bantuan dari naga Void kuno, maka aku akan tahu." Xian pun tertawa dan terdiam. Dengan sikap mengejeknya, Mu Qingluan sangat marah karena mengejek sukunya dan ingin berantem. Tapi Xiaoyan langsung menghentikan Mu Qingluan dan melototi Xian. Nah, baiklah. Untuk pembahasan dari spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 134 part 1, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.